Selamat datang semuanya di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan share tutorial terkait pengenalan tools ArcsMap bagian 2. Jadi sebelumnya udah saya buat bagian 1, nanti saya sertakan di deskripsi. ArcsMap atau ArcGIS. Nah, ini informasi mouse-nya, klik kiri nanti warnanya merah. Kalau saya klik kanan warnanya hijau. Sebelum dimulai jangan lupa untuk di subscribe teman-teman. Kita langsung ke softwarenya. Softwarenya seperti ini. Kalau teman-teman mau membuka, nah ini kata kuncinya pakai ArcsMap. Saya masih pakai ArcsMap 10.3. Jadi jangan di searching ArcGIS seperti ini. ArcGIS itu keseluruhan software. Cukup dicari ArcsMap aja, terus diklikkan, klik kiri. Nah, setelah diklik kiri nanti muncul seperti ini. Kita juga bisa membuka dua karena tadi saya klik. Nah, pengenalan berikutnya adalah kita ulang dari sini mungkin ya. Di sini ada file. Nah, kalau teman-teman beda, ini kemungkinan kadang tempatnya juga berbeda. Ini bisa digeser-geser seperti ini. Ini yang paling atas. Ini ada file. Nah, ada new. New itu sama kayak di Word atau Excel. Bisa tinggal diklikkan. Nah, ini untuk membuat baru. Terus berikutnya nih open tuh untuk open project. Jadi data yang udah kita olah di sini, kalau mau membuka langsung keseluruhan bisa di klik open misalkan seperti itu. Jadi filenya di save dulu, nanti terus di open seperti itu. Nah, ini sama save as itu untuk menyimpan projectnya. Terus yang terpenting mungkin ini ada namanya packs and print setup. Ini untuk mengatur nanti pas layouting. Nah, ini landscape ataupun ukuran kertasnya bisa disesuaikan di sini. Nah, nanti setelah pemrosesan selesai. Terus ada ini file-file yang udah kita bikin, ini bisa dipanggil di sini seperti itu, teman-teman. Terus misalkan di sini nggak ada tool standar, teman-teman bisa diklik kanan di bagian sininya. Nah, ini ada tools-tools yang bisa ditampilkan. Ini yang utama adalah editor. Nah, editor ini digunakan nanti kalau membuat subfile, membuat polygon, membuat line ataupun membuat point seperti itu, titik. Nah, di sini editor. Terus ada draw. Ini draw itu untuk menggambar. Misalkan pengen memberi kotak, terus menambahin teks, itu bisa dimasukkan di sini. Tools draw. Nah, ini dua ini classification dan lain sebagainya, nanti sambil jalan. Terus berikutnya adalah di sini ada namanya tool table of content. Ini bisa dipin, diklik dipin, dia tidak masuk ke sini seperti itu. Misalkan ini belum muncul atau hilang seperti ini, bingung, di sini ada toolsnya table of content. Nah, tinggal diklik saja. Ini juga sama, tools-toolsnya ini tinggal diklikkan di sini kalau belum ada seperti itu. Ini bisa untuk katalognya, katalog tuh yang ini untuk menyimpan file, Nah, untuk membuat SAP ada di sini. Nanti kita coba bikin 1 atau 2 SAP. Terus di sini untuk Arch Toolbox itu untuk processing, ada beberapa ini tools-toolsnya, banyak toolsnya. Terus ada create filter tuh untuk membuat SAP juga. Ini untuk penempatannya, ini untuk start pengolahannya seperti itu. Kita masuk untuk membuka data, sebenarnya udah di bagian 1, kita share, kita ulang sedikit. Misalkan saya punya data provinsi di sini. Nah, ini untuk membuka data, ini tanda plus ini. Nah, terus diklikkan di OK seperti itu. Terus saya ingin menjelaskan ini penggunaan penggunaan data. Ini bisa di shift, klik kiri terus pencet shift untuk memanggil keseluruhan, terus di add kan, dia akan muncul langsung seperti itu. Jadi nggak manggilnya satu-satu. Nah, ini ada sudah muncul semua ini di sini. Nah, kita zoom dulu. Nah, ini posisinya di sini. Ini bisa diklik sekali. Nah, misalkan kalau buka ketutupan, jadi sistemnya di sini tuh yang paling atas akan kebaca seperti itu. Nah, ini bisa di minimize juga, bisa di off kan, klik kanan,
terus turn all of layer, jadi hilang, terus yang pengen ditampilkan misalkan ini saya tarik ke atas, ini bisa ditarik paling atas, tutupnya ada, saya tarik paling atas coba. Jadi saya ingin nunjukin kalau misalkan ini kita checklist, nah ini ketutupan sama SHP nya, nah ini ketutupan. Nah jadi caranya adalah biasanya saya menempatkan poligon, ini ruangnya kotak, di bawahnya titik, jadi titiknya dikasih paling atas, ini udah auto nyeting seperti itu. Ataupun yang seperti ini pemukiman sama pasar, ini kalau misalkan pertumbukan bisa diatur penempatannya atas dan bawahnya seperti itu. Ataupun ini dijadikan transparan juga bisa, jadi kita jadikan transparan seperti ini, diklik di kotakannya, ini fill colornya diganti transparan, ini misalkan diganti merah agak tebal. Nah jadi batas provinsinya bisa dalam bentuk transparan atau kita buat standar aja. Biasanya kalau provinsi itu garisnya putus-putus. Nah ini kita bisa masuk ke sini, edit simbologi, outfitnya, outline-nya klik dulu. Nah, ini ada boundary nasional, boundary provinsi. Nah, misalkan kita pakai yang ini, kita oke. Nah ini udah putus-putus, kita oke. Nah jadi udah bukan garis utuh lagi, tapi garisnya putus-putus seperti itu. Nah, itu untuk pengenalan tools memanggil data sama layer. Kita juga bisa membuat grup di sini. Caranya klik kanan, terus new group layer. Jadi fungsinya untuk menempatkan beberapa jenis data yang sama. Misalkan yang batas-batas area saya masukkan ke new group. Jadi ketika di unchecklist nanti dia otomatis semua ke unchecklist seperti itu, untuk mempermudah saja sebenarnya. Misalkan ini saya jadikan satu token ini, nah, tinggal digeser, nanti buat new group lagi juga bisa. Nah, ini yang bagian titik dimasukkan new group mana, itu tinggal pengaturan saja seperti itu. Terus untuk yang berikutnya membuat SAP. Ya, ini adalah data SAP, data polygon, ada data line, ada data point. Nah, bagaimana membuatnya? Biasanya kita buat di sini. Jadi data yang diolah biasanya data citra satelit ataupun data lapangan, itu bisa diolah. Saya panggil satu base map dulu, base mapnya Esri, biar kita bisa belajar untuk mendigitasi. Untuk memanggilnya di sini, yang add base map, sorry. Ini tinggal dipilih aja mana yang sesuai, terus diklikkan. Jangan lupa kalau mau add base map itu harus koneksi internet, dan biasanya jadi agak lemot seperti itu. Ini sudah manggil base map, mungkin saya ini bisa di remove, di delete. Jadi ketika kita delete ini maksudnya nggak mendelete file, tapi menghilangkan dari layernya itu, seperti itu. Nah, ini masih loading beberapa waktu. Nah ini base map dari Esri. Nah misalkan saya delete untuk data-datanya, bisa kayak saya save juga, saya panggil ulang, remove. Nah tinggal data base map yang saya sisakan seperti itu. Nah, untuk membuat SAP ini diklik di sini di katalog. Nah, terus ini untuk tempat penyimpanannya, misalkan saya simpan di E, terus saya buat satu folder misalkan. Nah, ini buat foldernya dulu boleh, ataupun kalau foldernya udah punya, misalkan udah di mangrove data ataupun di manapun, tinggal klik kanan, nanti new, terus subfile. Karena saya membuat baru, ini bisa di rename, klik kecil, terus subfile misalkan SAP. Saya singkat aja SAP, terus huruf S. Saya bikin subfile, klik kanan, new, terus di subfile ini. Ya, ulangin ya. Klik kanan, new, terus masuk ke subfile. Ya, terus
Terus jangan lupa untuk mengganti tipenya, kita mau membuat poin itu titik, polyline itu garis, sama polygon. Yang biasanya kita pakai seperti itu. Kita coba untuk polygon dulu. Misalkan kita namanya polygon adalah bangunan. Nah, ini deskripsi spatial reference-nya harus diisikan dan harus benar biar ada koordinatnya. Jadi sistemnya pakai koordinat semua. Kita klik di sini, bisa menggunakan WGS 84 ataupun 49S. Kalau 49S nih UTM itu setiap lokasi provinsi mana nanti UTM-nya beda-beda, karena ini di daerah Semarang. Nanti bisa di searching di Google, misalkan Semarang tuh UTM berapa, itu nanti dia muncul. Nah, kalau general langsung pakai ini juga nggak masalah. WGS 84 kita oke. Terus kita oke lagi. Ya, ini sudah ada satu SAP di sini, tinggal kita bikin. Sebelum kita bikin, biasanya saya transparansikan untuk tengahnya biar kelihatan. Terus warna outline-nya ini adalah warna pinggirnya saya tebalkan dan saya ganti merah. Ini untuk penebalannya, ini untuk warnanya. Saya oke. Gimana untuk startnya? Nah, ini bisa ke sini, klik kanan, terus edit fitur, start editing, ataupun langsung di sini editor, nanti di start editing. Ini nunggu sejenak. Nah, terus untuk menstartkan kita klik tadi yang sini. Nah, ini baru untuk diaktifkan seperti itu. Misalkan ini bangunan, saya zoomkan daerah yang ada bangunannya. Nah, ini terkoneksi internet, jadi kadang banyak lemotnya. Bisa kalau digit juga menggunakan citra satelit ataupun foto udara juga bisa. Ini untuk contoh aja, saya klik bangunan 1 misalkan. Caranya kliknya itu klik sekali, kalau sudah selesai klik 2 kali. Nah, ini kita punya beberapa poligon misalnya seperti itu. Nah, ini untuk membuat bangunan. Nah, terus setelah selesai di save, klik editor, save editor, jangan lupa di stop. Nah, ini kita buat poligon. Yang berikutnya kita bisa membuat poin. Nah, caranya membuat poin juga sama di sini. SAP tadi, klik kanan, new, masuk lagi subfile, ini poin, terus misalkan lokasi. Nah, ini deskripsinya sama, kita masukkan WGS 84. Oke, ini udah muncul. Terus tinggal di start editing. Dari sini bisa klik start editing, pilih lokasi, diklik. Nah, ini tinggal di ditempatkan seperti itu. Misalkan lokasi penelitian ataupun lokasi rumah, itu bisa diklikkan. Misalkan kita klikkan di sini, ini bebas, 1 2 3. Pakai klik kiri, 1 2 3. Nah, kalau udah selesai sama save, lalu di stop. Yang terakhir kita bisa membuat line. Nah, line-nya juga bisa, klik kanan subfile, new, subfile, ganti tipenya menjadi polyline, editor, terus sistem koordinat. Oke. Nah, jangan lupa untuk namanya, misalkan kita kasih nama jalan. Ya, jalan, sungai biasanya menggunakan polyline atau garis. Kita oke. Nah, ini udah sama, kita start edit di sini ataupun di sini juga bisa. Klik kanan, edit, start editing. Nah, tinggal dipilih jalan. Nah, ini dizoomkan lokasi jalannya. Nanti kalau udah kelihatan detail, tinggal di digambar seperti itu. Nah, klik sekali, kalau udah selesai klik 2 kali. Nah, ini jadi jalan, standarnya sama, save, stop. Nah, ini untuk membuat poligon seperti itu, teman-teman. Nah, tinggal belajar satu persatu. Terus ada tools-tools lain. Nah, ini projectnya bisa di save tadi, kan di file, ada juga di sini save project. Nah, namanya save project. Saya simpan misalkan sampel, misalkan seperti itu. Saya save. Nah, ini saya sudah punya satu file. Misalkan saya hilangkan ini, new, kita bersihkan, kita bisa membuka yang tadi seperti itu.
Jadi langsung membuka projectnya. Kita bisa pakai sini, agak loading. Nah, ini bisa pakai ini ataupun bisa pakai file open. Tadi di Bagus Map judulnya sampel kalau nggak salah. Ini sampel open, terus dia nanti auto buka file-filenya seperti itu. Ini loading agak lama biasanya gara-gara adanya base map seperti itu. Ini udah muncul warnanya hijau, bisa diganti biar lebih terang. Nah, ini udah ada, titik-titiknya udah ada juga. Ini untuk tadi membesarkan, tinggal diklikkan di simbologinya ini. Jadi klikkan aja, ini size-nya berbesar ataupun diganti bentuknya segitiga ataupun yang lainnya. Ini sudah berubah seperti itu. Ini saya gesernya pakai mouse bagian tengah, jadi tinggal geser-geser aja gampang. Nah, ini untuk tools-toolsnya. Terus kalau yang di lainnya, di sini ada view. Ya, di view ini ada layout view sama data view. Kalau layout view tampilannya seperti ini. Kalau udah selesai diproses semuanya, ini saya cek saja biar cepat. Nah, ini untuk melayoutnya seperti itu, namanya layout view. Bisa masuk ke data view. Terus yang berikutnya ada yang bisa digunakan untuk ini insert untuk layouting. Terus select processing, ini nanti kita belajar di bagian selanjutnya seperti itu. Nah, di tutorial saya juga udah ada yang part-part, ada buffer, clip. Ini buffer untuk menambahkan jaraknya, clip untuk mengeklip, dipotong, union untuk menyatukan, merge juga untuk menyatukan seperti itu. Nah, ini tools yang di bawah sini yang mungkin sederhana. Ini untuk geser-geser, ini untuk zoom out, zoom in. Nah, seperti ini bisa diklik sekali seperti ini, atau seperti ini juga bisa. Ini back, maju mundurnya aja. Ini untuk select fiturnya bisa diklikkan, bersihkan. Ini untuk I adalah informasi, diklikkan lokasinya di koordinat depannya, di koordinat depannya. Terus ini untuk meter jarak. Nah, seperti itu. Ini bisa di minimize. Mungkin itu aja dulu untuk pengenalan toolsnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.